Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai ERG teori. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Widya Puspita Zahra. Baiklah, perkenalkan nama saya Fiona Clarissa. Perkenalkan, nama saya Salwa Syifakira dengan nomor NIM 14012130899. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Daviata Indiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ERG teori. Teori ERG adalah teori tentang motivasi yang dicetuskan oleh Clayton Paul Alderfer. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dilandasi oleh 3 kebutuhan, yaitu adanya eksistensi, hubungan, dan perkembangan pada diri manusia. Teori ERG dikemukakan oleh Clayton Alderfer, seorang psikolog asal Amerika Serikat, di mana teori ini merupakan simplifikasi dan pengembangan lebih lanjut dari teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Selanjutnya saya akan membacakan perbedaan antara teori IRG dengan teori Maslow. Teori IRG ada 3 kebutuhan kelompok inti, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Teori IRG ini adalah kritikan Clayton Alderfer terhadap teori yang ditemukan oleh Abraham Maslow. Teori ini menggantikan 5 kebutuhan menjadi 3 kebutuhan dan juga menghilangkan hierarki pada teori Abraham Maslow. Teori hierarki Maslow menggunakan 2 prinsip. Yang pertama adalah bahwa kebutuhan manusia dapat diatur sesuai hierarki dari yang rendah ke yang tinggi. Dan yang kedua, hubungan yang memuaskan tidak lagi menjadi motivasi utama untuk bertindak. Sedangkan Alderfer mengatakan setiap orang memang mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki, tetapi kebutuhan hanya meliputi 3 peringkat, yaitu eksistensi, hubungan, dan pertumbuhan. Pada kelompok eksistensi memperlihatkan pada terpenuhinya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan akan keamanan. Kelompok hubungan memperlihatkan pada terpenuhinya kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan eksternal. Sedangkan pada kelompok pertumbuhan mengklaim bahwa terpenuhinya kebutuhan atas penghargaan internal dan kebutuhan atas aktualisasi diri. Maka 2 perbedaan antara teori Maslow dan teori IRG, yaitu teori kebutuhan Maslow mengatakan bahwa kebutuhan terpenuhi secara bertingkat, sedangkan teori IRG dapat dipenuhi secara bersamaan. Dalam teori Maslow, apabila pemenuhan kebutuhan telah terjadi, maka individu akan memenuhi kebutuhan sesudahnya yang lebih tinggi. Namun, pada teori IRG, apabila pemenuhan kebutuhan telah terjadi, maka motivasi akan lemah dan individu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan IRG teori. Menurut teori ini, kebutuhan manusia itu adalah bertingkat-tingkat atau hierarkis. Tetapi dalam kenyataannya, manusia menginginkan tercapai sekaligus dan kebutuhan ini merupakan siklus. Seperti lapar, makan, lapar lagi, makan lagi, dan seterusnya. Pada dasarnya, jika kebutuhan high level gagal untuk diisi, maka seseorang dapat mundur dan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan lower level. Contohnya, jika seorang karyawan yang ambisius tidak diberikan pertumbuhan, maka motivasi mereka akan lebih rendah dan mereka mungkin menjadi frustasi. Dan ini dapat menyebabkan mereka untuk mencari lebih banyak kebutuhan keterkaitan sehingga mereka dapat mulai bersosialisasi dengan anggota tim lainnya lebih sering, dan jika akhirnya mereka tidak dapat memenuhi IRG, mereka akan mundur lagi. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu adalah contoh penerapan dari ERG teori. Seperti yang kita ketahui, ERG teori itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah existence, yang kedua relatedness, dan yang ketiga adalah growth. Untuk ERG teori sendiri, kita akan mengambil contoh dari perusahaan Google. Yang pertama adalah existence. Existence itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dan juga merasa aman. Berdasarkan dari artikel yang dibuat oleh wartaekonomi.co.id, kita bisa mengetahui bahwa perusahaan Google menyediakan layanan kesehatan dan juga asuransi keselamatan kerja bagi karyawannya untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman bagi para pekerjanya. Yang kedua adalah relatedness, yaitu adalah kebutuhan untuk berkomunikasi dan juga berhubungan antar manusia dan juga lingkungannya.
Berdasarkan artikel dari relief.co tentang budaya kerja Google, kita bisa mengetahui bahwa Google berusaha untuk membangun lingkungan yang nyaman untuk karyawannya dan juga memiliki budaya kerja yang flat, sehingga tidak ada batasan antara manajer dan juga karyawannya, sehingga mereka dapat tetap terhubung dan terkoneksi. Yang ketiga adalah growth. Growth itu adalah kebutuhan untuk pengembangan diri. Nah, berdasarkan artikel dari Warta Ekonomi, kita bisa mengetahui bahwa perusahaan Google ini merupakan perusahaan yang terbuka sekali pada ide-ide kreatif dan juga inovasi. Sehingga hal itu memicu karyawannya untuk melakukan pengembangan diri dan juga dapat berkembang di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ERG Theory. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.